Shalom Glorian, selamat pagi. Sebelum kita menjalani setiap kegiatan kita hari ini, kita satu dulu yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang di hadapan-Mu di hari yang baru ini Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang telah Tuhan Yesus berikan pada kami. Terima kasih untuk istirahat yang cukup buat tubuh kami Tuhan, sehingga kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan sukacita dan sejahtera daripada-Mu Tuhan. Saat ini sebelum kami mau beraktivitas di hari yang baru ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Bimbinglah kami dalam membaca firman-Mu agar firman-Mu ini dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunlah kami atas segala kesalahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Bersihkan, kuduskan pikiran hati kehidupan kami agar pikiran hati kehidupan kami kudus dan hidup kami memuliakan nama Tuhan Yesus selalu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Glorians, renungan kita di hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 berjudul Berdamai dengan Sesama sebagai wujud nyata berdamai dengan Tuhan. Pembacaan kita di hari ini terambil dari Matius 5 ayat 25-26. Kita akan baca ayatnya yang ke-25a yang bunyinya, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Glorians, sebuah peribahasa lama mengatakan dalamnya lautan dapat diukur, tapi dalamnya hati manusia tidak dapat diukur. Benar bahwa gak ada seorang pun dapat mengetahui apa sih yang dipikirkan dan apa yang ada di dalam hati seseorang terhadap dirinya. Karena itu Tuhan Yesus senantiasa mengajarkan kepada kita untuk membangun relasi dengan sesama dalam kebaikan dan kejujuran. Maksudnya sebagai anak-anak Tuhan, janganlah kita tuh memelihara dendam atau amarah terhadap sesama. Tapi ketika kita terjadi ada konflik atau ketidakharmonisan, baiknya tuh langkah yang harus kita lakukan adalah segera selesaikan masalah tersebut. Yang kita harus lakukan adalah mengampuni dan berdamai dengan orang yang berseteru dengan kita. Hal ini menjadi sangat penting dalam pandangan Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Matius 5 ayat 25 ini. Konsep berdamai dengan sesama dihubungkan Tuhan dengan kehidupan spiritualitas umat secara khusus dalam melaksanakan peribadahan kepada Tuhan Allah kita. Nah, apa artinya kita beribadah kalau di sisi lain kita menyimpan dendam atau amarah kepada sesama kita? Itu sama saja kita tidak jujur di hadapan Tuhan dan kita munafik di hadapan Tuhan. Karena ketika kita punya amarah atau dendam kepada sesama, pastikan ada, sebenarnya itu termasuk dosa ya, dan itu di hadapan Tuhan itu menghalangi kita dalam kita berhubungan dengan Tuhan. Maka Tuhan tuh ingin kita tuh harus selesaikan semua itu sehingga ketika datang di hadapan Tuhan, hati kita tuh benar-benar bersih di hadapannya. Nah, dalam surat Kolose 3 ayat 13, Rasul Paulus mengajarkan makna bersabar dan mengampuni seseorang kepada yang lain sebagai manusia baru dengan teladan seperti yang Tuhan Yesus lakukan, sudah mengampuni segala dosa kita. Nah, Glorians, demikian pula kepada jemaat di Roma, Paulus menasihati agar umat senantiasa hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, hidup berdamai dengan sesama adalah ciri iman yang harus kita tumbuhkan dalam kehidupan kita. Sebab dalam perdamaian dengan sesama, maka relasi kita dengan Tuhan akan terbangun dalam kedamaian. Oke, Glorians, oleh karena itu, biarlah kalau kita punya ada amarah atau dendam kepada sesama, selesaikan itu, ampuni, sehingga hubungan kita dengan relasi dengan Tuhan pun juga damai. Oleh karena itu, Glorians, untuk menutup saat teduh kita hari ini, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, Bapa kami di sorga, terima kasih atas firman yang Engkau telah berikan kepada kami. Tuhan berkati supaya kami menjadi anak Tuhan yang rendah hati, yang mau mengampuni segala kesalahan sesama kami, sehingga hati pikiran kehidupan kami bersih dan hubungan kami dengan Tuhan semakin baik, dan kami bisa menjadi pembawa damai bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman itu dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkati kami dalam setiap aktivitas kami selanjutnya, berkati kami yang bekerja, berkati kami yang kuliah maupun sekolah, agar apapun yang kami kerjakan dan lakukan hari ini Tuhan buat berhasil, dan Tuhan jadikan kami kepala dan bukan ekor. Tuhan selalu beri kami kesehatan dan tubuh yang kuat selalu, apalagi di tengah-tengah situasi seperti ini. Biarlah kami selalu tetap dibungkus oleh darah Yesus dan tentram malaikatmu yang selalu menjaga kami. Terima kasih Tuhan, selalu beri sukacita dan sejahtera di hati kami masing-masing, dan biarlah kami melangkah menjalani hari kami dengan penyertaan Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan biarlah untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa.